Ternyata setelah 4 bulan kita berada di Australia, di Melbourne khususnya, karena kakak adik tinggal di sana, itu ya sudah mulai muncul kejenuhan dan pengennya pulang kampung. Sementara kalau di kampung paling-paling ya hanya gitu saja. Ya semua gitu-gitu tok itu aktivitasnya. Tapi kenapa tuh cukup mengesankan, cukup nyaman, tenang ketika kita berada di kampung halaman. Ya mungkin fitrah manusianya begitu. Ketika Ustadz di Australia, apakah juga ada tradisi itu Ustaz? Mungkin mama-mapan, salam-salaman sebagaimana di Indonesia? Ada, tapi ada hanya komunitas Indonesia aja. Gitu. Komunitas Indonesia aja ya? Ya, komunitas Indonesia. Kalau luar enggak. Enggak ya, mungkin enggak kenal juga itu. Enggak kenal. Artinya ini kan kekayaan budaya yang unik sebenarnya. Unik. Dan sekali lagi positif, Ustaz. Positif gitu. Kalau saya mengatakan itu positif. Unik, positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang, bincang ringan dinamika umat Islam. Hari Raya adalah momen istimewa, di mana Hari Raya Idul Fitri kaum muslimin banyak yang mereka mudik ke tempat asal mereka. Banyak pengalaman, banyak peristiwa-peristiwa menarik, dan tentunya setelah sebulan penuh mereka melaksanakan ibadah siam. Bagaimana dinamika dan makna Idul Fitri akan kita bahas bersama narasumber kita, beliau Ustadz Hasan Alim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, beliau Ustadz Hasan Alim adalah aktivis dakwah di Solo Raya. Beliau pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk berdakwah, baik di kalangan masyarakat awam, bahkan di tengah-tengah para preman. Dan beliau sangat memahami bagaimana dinamika yang terjadi dengan masyarakat, khususnya ketika menjelang dan saat Idul Fitri. Baik Ustadz, sehat walafiat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Dakwah kemana-mana, padat jadwalnya. Alhamdulillah full, lebih full tahun ini daripada tahun lalu. Lebih full ya. Bagaimana kesannya di bulan Ramadan ini? Ya enjoy aja, karena memang sudah menjadi rutinitas yang kita nawaitukan. Gitu ya. Bismillah. Jalan lancar. Hanya tahun ini yang luar Jawa kita amanahkan kepada adik-adik kita. Enggak keluar Jawa? Enggak, tahun ini enggak keluar Jawa. Apa alasannya? Yang kita tinggal hari ini Sampit, Kangean, di ujung Bali sana, Sakala namanya. Itu kita amanahkan kepada adik-adik karena ada miss sedikit. Jadi sebenarnya anak itu minta tanggal 16 gitu Ramadan berangkat ke Saudi, ternyata gagal sudah terlanjur memutuskan, makanya harus kita minta adik-adik untuk itu sudah rutin berarti ya? Rutin permintaan setiap Ramadan. Insya Allah. Berarti tidak hanya Solo Raya? Enggak. Ke berbagai daerah di Indonesia berarti? Masya Allah. Ini memang dai kita memang sangat lekat dengan kegiatan dakwah dan jadwal yang cukup padat. Bukan hanya di Solo Raya, tapi juga di berbagai daerah yang lainnya. Baik Ustadz, sudah menyiapkan baju baru untuk Hari Raya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk untuk anak dan istri? Iya, insya Allah. Ini kebiasaan yang menarik atau kebiasaan yang memang juga menyenangkan juga? Kelihatannya ini menyenangkan karena tradisi anak-anak sukanya baru dan sama, satu seragam. Gitu ya, satu keluarga ya? Satu keluarga. Bapak, Ibu, Abi, Umi. Hanya tahun ini wallah alam bisawab. Tapi kalau baru kelihatannya Tapi memang kebiasaan dari masyarakat ketika Idul Fitri pakai baju yang seragam baru itu maknanya apa Ustadz kira-kira? Kebersamaan atau mungkin ya rasa bahwa ini sesuatu yang istimewa gitu ya? Saya kira berangkat dari selain itu tradisi,
itu juga satu kebahagiaan ya, yang mereka rasakan setelah sepanjang Ramadan mereka harus prihatin dengan berpuasa gitu ya. Kemudian merasakan sebuah ya kebahagiaan tersendiri lah yang mereka rasakan itu ya. Salah satu ekspresinya itu diwujudkan dalam bentuk baju baru. Baju baru. Ini menarik juga ini. Insya Allah kita pada hari ini kita akan membahas tentang apa sebenarnya makna Idul Fitri, hakikat Idul Fitri bagi kaum muslimin. Sebenarnya Idul Fitri sendiri apa, Ustaz? Kalau menurut ustadz-ustadz yang menggeluti bahasa, ayat itu kan artinya kembali. Iya. Adapun fitr itu artinya makan atau berbuka. Iya. Tapi nampaknya pemahaman orang-orang awam di masyarakat, kaum muslimin yang awam itu Idul Fitri itu ya kembali ke fitrah. Ke fitrah. Makna yang paling sering dipahami oleh mereka kembali ke fitrah. Mungkin mereka dulu banyak mendapatkan penjelasan-penjelasan bahwa mereka berpuasa, puasa itu penghapus dosa. Mereka taraweh itu penghapus dosa. Bahkan sholat 5 waktu itu penghapus dosa, sholat Jumat itu penghapus dosa, umroh itu penghapus dosa. Mungkin berangkatnya dari situ. Jadi dianggap sebagai kembali ke suci. Kembali kesucian. Karena memang mereka juga sering mendengarkan penjelasan-penjelasan ke arah itu. Ya, berarti ini juga memang mungkin kebiasaan masyarakat. Karena kita sering mendengar kita kembali ke fitrah, kembali ke fitri, kembali ke suci. Artinya memang setelah mereka prihatin, kemudian mereka mendapatkan buahnya gitu ya. Mendapatkan buahnya. Jadi sebuah kemenangan tersendiri di dalam memerangi hawa nafsu. Oh gitu ya. Ya, dalam bentuk kesabaran yang bisa dikatakan luar biasa selama 1 bulan. Mereka ngekang hawa nafsu yang kemudian mereka ekspresikan di akhir bulan Ramadan. Juga kadang dianggap tadi sebagai hari kemenangan itu. Ya, hari kemenangan. Kemenangan itu. Sebenarnya kan meskipun di luar bulan Ramadan mereka juga harus mampu mengekang hawa nafsu kan? Ya. Jadi ini kan sebenarnya memang momen dices gitu ya. Keimanannya gitu ya. Betul. Agar mereka menjadi orang-orang setelah bulan Ramadan ini memang ya keimanannya tetap bertambah semakin baik gitu ya. Ya. Ustadz, jenengan lihat umat Islam ini kan banyak sekali ragamnya ketika merayakan Idul Fitri ya. Mungkin bagaimana sebenarnya kita memaknai Idul Fitri ini? Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu kembali kepada pemahaman ilmu mereka terhadap Islam itu sendiri. Bagi orang-orang yang rajin mengikuti kajian-kajian, taklim-taklim, pasti cara memaknainya sangat berbeda dengan orang-orang yang jarang mengikuti taklim-taklim. Sehingga ya dari situlah terjadi keragaman sikap dalam mensikapi Idul Fitri itu sendiri. Tergantung dari kemampuan memahami atau ilmu yang mereka miliki gitu ya. Ilmu yang mereka miliki. Kalau mereka sangat memahami, sebenarnya Ramadan itu wahana untuk tren diri. Maksudnya? Ibadah. Jadi melatih ibadah dalam waktu 29 hari ini kan waktu yang cukup lumayan panjang. Tempat latihan. Tempat berlatih untuk meningkatkan kualitas diri yang oleh Allah la'allakum tattaqun itu. Jadi bulan Ramadan pasti. Ya, sehingga seharusnya seorang Muslim yang sukses dalam berpuasa itu ya
11 bulan di luar Ramadan itu tetap diramadankan. Rutinitasnya Iya, sama. rutinitas Ramadannya dipindah ke 11 bulan di luar Ramadan seharusnya begitu. Harusnya gitu ya. Iya. Jadi meskipun sudah keluar dari Ramadan, rutinitasnya harus tetap berjalan. Iya, jadi qiraatul Qur'annya, puasanya, wirid zikirnya, tahajudnya. Tahajud itu seandainya dilakukan di malam hari agak berat, juga bisa diawalkan di awal waktu. Gitu ya. Jadi itu yang Idealnya memang bahwa Ramadan dan luar Ramadan harus sama. Harus sama, idealnya begitu. Cuma memang kenyataannya orang tidak ideal gitu ya. Makanya ada Ramadan itu untuk melatih mereka untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Ya, ini juga memang istimewa sebenarnya Ramadan ini ya. Maka kalau kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya itu sesuatu yang rugi. Ya. Tetapi kan kadang kaum muslimin kan juga tadi sesuai dengan pemahaman mereka berbeda-beda bagaimana mereka memaknai Ramadan dan memaknai Idul Fitri itu ya. Termasuk pamannya Ustadz ya. Kan setelah sebulan mereka berpuasa, kemudian selesai itu kan kadang-kadang justru biasanya rajin, malam Syawal pertama justru nggak rajin. Itu gimana ini? Kadang-kadang karena kan semangatnya luar biasa, tapi ketika sudah mendekati Idul Fitri ini malah disibukkan dengan persiapan Idul Fitrinya, sehingga ibadahnya juga lupa. Ya. Makanya jadi kembali ke yang kita sampaikan tadi, bagi orang-orang yang tingkat keilmuannya standar karena banyaknya taklim, banyaknya mengikuti kajian-kajian, ya seharusnya mereka bisa memaknai Idul Fitri itu secara mendalam. Adapun orang-orang yang awam itu kan lebih terfokus kepada siar-siarnya Idul Fitri itu sendiri. Tapi itu juga tidak salah juga. Tidak salah, karena memang kadarnya kemampuannya seperti itu gitu. Jadi euforia ke lapangan, euforia takbiran di malam hari itu yang lebih mereka kedepankan. Dan mereka memang mengambil momen itu gitu ya. Dan mereka memang sangat bahagia di malam itu gitu loh. Iya, kan ada pengalaman spiritual masing-masing. Iya, mereka ekspresikan betul di malam itu dan mereka ekspresikan di pagi harinya. Kan intinya bergembira kan ya. Gembira. Ya. Kan kalau saya pernah baca ya, Idul Fitri kan juga suasana kita berpesta dalam konteks positif ya. Artinya kita makan-makan, kita kumpul bareng, kita bergembira, senang gitu ya Ustaz ya. Idul Fitr itu kan maknanya sebenarnya ke situ Ustaz. Makan-makan tadi ya. Kembali ke makan-makan. Nah, cuma ekspresinya makan-makan itu kan macam-macam gitu ya. Ini juga memberikan pesan kepada kita semua betapa khazanah Islam itu luar biasa kaya. Luar biasa. Dan bangsa Indonesia juga memiliki tradisi yang macam-macam. Contoh sederhana Ustaz ya. Di Idul Fitri ini kan momen yang tidak pernah terlewatkan itu adalah momen mudik. Iya kan? Mesti orang sudah 1 tahun kangen, dia ingin pulang kampung, dan ini biasanya sudah disiapkan jauh hari. Ya, ini menurut Ustadz gimana ini? Tradisi mudik ini? Saya kira positif ya Ustadz ya. Iya. Sangat positif menurut saya. Sangat positif ya. Karena Rasulullah SAW sendiri itu juga sosok yang merindukan Makkah. Gitu ya. Artinya merindukan kampung halaman gitu. Apalagi kita gitu ya. Ya, apalagi kita. Jadi kalau kita kembali ke kampung halaman kan otomatis akan mengenang memori-memori lama ketika kita hidup di tanah kelahiran kita, akan bertemu dengan kawan, kerabat, kemudian mengenang masa-masa yang mungkin cukup mengesankan ketika hidup di kampung halaman dulu dan lain sebagainya.
Dan itu mesti tidak terlewatkan biasanya ya. Ya. Karena kan momen istimewa itu ya. Istimewa. Orang bisa pulang itu satu istimewa, yang kedua memang satu harapan semua orang sekali. Ya, semua orang mesti gitu. Hampir-hampir bisa dikatakan semua orang itu setiap masuk di 1 Syawal pasti pengen pulang. Ustadz juga pernah punya perasaan ketika di rantau terus pengen pulang tuh suasananya memang menggembirakan gitu ya. Iya, subhanallah itu luar biasa. Luar biasa ya. Wong kita hanya di Australia 4 bulan. Gitu ya. Itu rasanya ada kejenuhan pengen pulang kampung. Itu sementara holiday katanya. Iya. Harusnya kan kita manfaatkan betul holiday 4 bulan untuk bahagia di Australia. Ternyata setelah 4 bulan kita berada di Australia, di Melbourne khususnya, karena kakak adik tinggal di sana, itu ya sudah mulai muncul kejenuhan dan pengennya pulang kampung. Sementara kalau di kampung paling-paling ya hanya gitu saja. Ya semua gitu-gitu tok itu aktivitasnya. Tapi kenapa tuh cukup mengesankan, cukup nyaman, tenang ketika kita berada di kampung halaman. Ya mungkin fitrah manusianya manusia begitu. Gitu ya. Kira-kira Ustadz ya, selain suasana atau masa lalu yang memang mereka kecil di kampung itu, apa yang menjadikan orang itu kok satu keinginan luar biasa untuk pulang itu? Apa? Mungkin apa makanan atau kebiasaan-kebiasaan di kampung yang mungkin tidak kita jumpai di tempat kita merantau atau gimana? Kalau di luar negeri mungkin iya, Ustaz. Gitu ya. Karena pengalaman ada pegawai-pegawai Canberra. Itu hanya pengen pecel, hanya pengen apa namanya, gudangan, urap itu sampai terbang dari Canberra ke Melbourne. Oh gitu ya. Karena di Melbourne ada warung urap, pecel, sambal goreng dan lain sebagainya. Kalau luar itu, tapi kalau lokal, wallah alamnya. Kalau lokal, apakah itu menjadi salah satu pendorongnya? Tapi yang jelas memang ada satu. Walaupun persentasenya seberapa kita kurang begitu. Ini memang tradisi yang menyenangkan. Iya, yang jelas menyenangkan. Buktinya ada orang yang mengatakan, aku kangen banget masakan tuntut. Nah, kan ada itu ya. Apa tuntut itu? Tuntut itu apa namanya, bunganya pisang itu, Ustaz. Oh, bunganya pisang. Nah, itu kan itu ya kalau bahasa Jawanya. Ya. Kalau Jawa Timur apa, Ustaz? Ontong kalau. Nah, iya. Ontong ya. Kalau di sini tuntut, orang Solo itu ya. mengatakan tuntut. Ada orang sampai pengen ya maksakan tuntut itulah, gitu. Karena memang ya itu salah satu bagian kecil aja yang menjadi penyebab orang kemudian rindu kampung halaman. Rindu kampung halaman. Ya, Ustaz, selain mudik ya, tadi kan ada tradisi lain. Mudik ini sesuatu yang memang saya lihat tradisi yang luar biasa, hampir dari berbagai kota dan itu crowded ya, padat ya. Nah, selain mudik ada tradisi salaman, mereka saling minta maaf, itu gimana, Ustaz? Kalau salaman itu kan sunnah, Ustaz. Sunnah gitu ya. Itu jelas dituntunkan oleh Rasulullah salaman itu. Hanya ini kembali ke pemahaman agama juga akhirnya. Bagi orang-orang awam, salaman dengan lain jenis, bukan mahromnya, itu sebenarnya tidak ada problem apa-apa. Mereka ya semua hanya pengen salaman, tidak ada pikiran reno-reno gitu loh ya. Nah, adapun orang-orang yang paham ya pasti akan mengkritisi yang seperti itu. Bagi kita, kalau saya menganjurkan jangan berangkat dari menghakimi dulu, tapi menyampaikan ilmu, sehingga seorang dai khususnya seperti saya ini saja, ketika melihat di masyarakat kok salaman kok lanang wedok dudu mahram, ya memang mereka kemampuan ilmunya hanya sampai di situ gitu loh. Mereka tidak ada pikiran macam-macam. Maka menjadi tugas kita untuk menjelaskan terlebih dahulu, baru mendudukkan persoalan. Kalau belum ya namanya menghakimi. Hakikatnya baik ya sebenarnya. Iya, hakikatnya baik. Itu sunnah Nabi, dalilnya jelas, menghapus dosa, menghapus permusuhan. Bahkan orang jutaan saja suruh wanuh salah satunya melalui salaman kok. Berarti itu bagus. Kalau saya menilainya seperti itu. Adapun kekurangan-kekurangan ya kita perbaiki melalui
ya dakwah. Dan itu memang tugas kita untuk mendakwai mereka. Ya, untuk terus merubah. Termasuk tadi memaafkan tadi Ustaz. Ya, bagus itu Ustaz. Bagus sebenarnya. Ya, bagus. Memang kalau saya setuju bagus itu. Mesti tidak harus hari raya ya, tapi memang momen itu pas, waktunya pas, sangat pas Ustaz, karena kadang-kala kan ada orang yang sudah bertahun-tahun pindah dari kampung halamannya kan. Nggak ketemu lama, kemudian dia kangen ke kampungnya, kemudian ketemu dengan teman-teman yang lain yang juga kadang-kala juga sudah tidak berada di kampung halaman, sehingga itu momen sangat tepat sekali. Ketika Ustadz di Australia, apakah juga ada tradisi itu Ustadz? Mungkin maaf-maafan, salam-salaman sebagaimana di Indonesia? Ada, tapi hanya komunitas Indonesia aja. Gitu. Komunitas Indonesia aja ya? Ya, komunitas Indonesia. Kalau luar enggak. Enggak ya, mungkin nggak kenal juga itu. Enggak kenal. Artinya ini kan kekayaan budaya yang unik sebenarnya. Unik. Dan sekali lagi positif, Ustaz. Positif gitu. Kalau saya mengatakan itu positif. Unik, positif. Gitu. Dan sebenarnya menarik juga ya. Menarik, sangat menarik. Karena kalau kita lihat filosofinya salaman itu kan memaafkan. Artinya memang bagaimana kita membiasakan diri untuk saling memaafkan terhadap kesalahan. Apalagi kan tadi mereka menganggap ada Yaumul Fitri tadi, hari kembali ke fitrah tadi kan. Nah cuma problemnya kadang-kadang orang setelah itu kembali yang nggak baik kembali nggak baik, ya itu yang perlu didakwahi ya. Ya, yang perlu diperbaiki di situ. Jadi kalau kekurangan tetap ada, maka itu menjadi tugas kita untuk memperbaiki. Ya salah satunya tadi harusnya kan kalau bukan mahram ya cukup menggunakan gitu ya cara-cara yang dan itu sekarang sudah mafhum Ustaz, orang gini kalau dia tidak sama laki-laki perempuan, dan bukan hanya cuma para aktivis, hampir tokoh-tokoh pejabat publik sekarang juga gitu. Pejabat kan sudah biasa ya gini antar laki-laki perempuan. Betul. Itu menurut saya satu yang positif sebenarnya. Maka perlu didorong terus kata akhirnya. Harus kita dorong terus kebiasaan-kebiasaan positif ini agar kemudian bersentuhan yang sebenarnya tidak lazim dalam Islam itu tidak terjadi atau terkurangi semaksimal mungkin. Dan orang menganggap saling memahami, bukan berarti mereka itu tidak mau untuk bersalaman, tapi memang dia memposisikan apa yang mereka pahami dari ajaran Islam itu sendiri. Mungkin ya wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha itu mungkin saja. Gitu ya. Jadi memang yang baik ini perlu dibudayakan terus sehingga yang jelek bisa tersingkir. Ada perlu digencarkan gitu ya. Digencarkan. Ini positif, gencarkan. Gitu, agar supaya yang negatif itu tersingkir. Jadi lebih pada contohnya kayak sekarang ini kan jagong pakai jilbab itu sudah menjadi budaya, Ustaz. Iya, betul. Lebih banyak pelakunya daripada yang tidak pakai jilbab. Bahkan saya menjumpai loh ibu-ibu kalau ke tempat pernikahan tuh pakai jilbab rapot, tapi pulang ya dilepas lagi. Makanya ini kan perlu yang positif-positif itu betul-betul dihidupkan agar supaya yang negatif itu bisa tersingkir dengan sendirinya. Salah satunya di momen Idul Fitri ya itu tadi. Lebih banyak mendorong hal yang positif. Jadi bukan hal yang negatif yang selalu diungkap, tapi mana titik temu dari mungkin ajaran-ajaran Islam dengan tradisi-tradisi yang ada itu. Dan itu luar biasa, Ustaz. Jadi santunnya bangsa Indonesia itu nampaknya salah satunya di situ. Gitu ya. Jadi wallah alam jawab, kayak apakah ulama-ulama kita dulu juga seperti itu, tapi itu fakta-fakta di lapangan kan kita bisa melihat orang-orang awam yang apa namanya wudhu aja ndak paham, dibuatkan kolam di Masjid Agung Solo Utara Klewer, itu kan dakwah-dakwah santun yang saya secara pribadi sebagai dai itu sangat setuju sekali cara-cara itu, karena memang ketika kita terjun di grassroots, di tingkat bawah itu, ketika seseorang itu tidak mudeng ya ternyata tidak paham tenan. Memang asli nggak mudeng ya, nggak paham ya. Saya pernah punya kasus begini, ada seorang preman yang dia kita dakwai akhirnya mau sholat, bahkan minta gitu loh, minta Ustadz aku jane pengen sholat gitu. Loh, ayo Mas, tapi ternyata kita ajak sholat di kampung kita ndak mau. Akhirnya kita siasati, nek antum tak ajak ke Masjid Agung, kan orang ndak ada yang kenal kamu mau, oke,
nek kono aku raisin katanya gitu. Nah, kita bawa ke sana. Setelah sampai di timur masjid itu diem gitu Ustaz. Diem, saya tanya, ayo Mas masuk gitu. Apa ndak wudu katanya. Loh, ya iya wudu. Lah wudunya piye Pak katanya gitu. Jadi emang orang tuh kalau nggak tahu betul Ustaz. Dari nol ya. Nah, makanya saya menggunakan cara-cara yang sudah dilakukan. Mungkin wali ya kalau dulu katanya ya, wali songo katanya gitu. Ya saya mengikuti pola mereka sehingga si Ikhwan yang pengen jadi muslim baik ini hanya tak suruh ke utara, masuk Blumbang itu terus naik. Belum bisa wudu kan? Belum wudu. Setelah naik nanya, terus piye Pak katanya. Ya sudah, wudune wong anyaran ngono kuwi Mas. Saya sambil senyum. Itu. Setelah itu baru diajari. Baru kita tunjukkan. Dia sendiri yang nanya bahkan saat. Gitu Dan nek wudu sing lengkap gimana Pak katanya. Itu loh Mas, antum lihat yang pakai keran itu nanti antum tahu sendiri, saya bilang gitu. Akhirnya kan dia harus tertarik untuk tahu dan akhirnya juga bisa. Ini santun seperti ini sudah budaya yang menurut saya sangat positif. Sangat positif, itu perlu dihidupkan betul itu karena di masyarakat faktanya seperti itu Ustaz. Dan ternyata orang-orang yang tidak paham itu banyak sekali Ustaz ya? Wah luar biasa, biasa. Seperti contoh saya setiap dakwah di satu desa awal itu mesti saya memilih untuk tidak mau jadi imam. Tidak mau jadi imam. Karena prinsip saya tidak mau menjadi pesaing tokoh yang ada di situ. Walaupun setelah kita dengar tajwidnya ngalor ngidul gitu. Tapi ini akan mengurangi musuh, akan mengurangi penghalang dakwah gitu. Barulah nanti setelah kita lama mendakwai mereka baru kita dudukkan imam yang baik seperti apa dan lain sebagainya. Tapi kalau di awal-awal kita mau, kemudian setiap datang kita ngimami, kadangkala itu seorang tokoh tuh merasa tersingkir dengan sendirinya. Gitu, posisinya saya akan diambil alih gitu ya. Iya. Gitu. Maka fenomena Idul Fitri ini saya kira yang di ranah-ranah awam ini memang perlu jadi perhatian khusus para dai khususnya. Untuk tidak cepat-cepat menghantam, tidak boleh salaman, tidak boleh, seharusnya gitu kalau yang saya paham. Bertahap berarti. Bertahap ya. Termasuk momen-momen ini justru dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan nilai-nilai Islam tadi. Betul. Lebih kita ambil sisi positifnya dulu, sementara sisi negatifnya kita pending dulu agar nanti menjadi PR kita untuk melakukan perbaikan. Gitu ya. Menarik ini. Memang dakwah kultural ya, dakwah dengan budaya itu memang kadang-kadang perlu kesabaran, perlu ketelatenan, kemudian juga memang ya perlu pendampingan secara ketat ya. Dan ternyata memang masyarakat kita masih awam betul gitu. Betul. Dan paling senang saat kalau kita menjadi kedua mereka. Gitu ya. Itu paling senang mereka. Jadi kalau kita menunjukkan sikap santun, membersamai, mengajak diskusi, bermain bersama, tidak hanya sekedar duduk di dalam masjid taklim itu enggak. Kalau saya ajak mereka kadang-kala kalau perlu touring gitu ya. Itu kalau perlu piknik. Ceramah ya berarti. Iya, enggak sekitar ceramah aja. Baik. Ustadz, kembali ke memaknai Idul Fitri tadi. Kira-kira kalau untuk masyarakat awam gitu ya, apa yang perlu kita berikan bekal kepada mereka untuk merayakan Idul Fitri ini? Ada rambu-rambunya nggak kira-kira?